selama kita di sekolah, kita ditanamkan sifat jahat. Bahasa Ibraninya resa. Makanya kalau sifat itu mulai muncul di dalam diri kita, muncul resah. Kemudian tinggal tunggu perbuatan jahat. Bahasa Ibraninya apa? Rasa. Jadi saya cocokkan ya dengan apa yang terjadi, bahwa ketika kita marah, kita hanya meluapkan rasa. Ketika orang korupsi, apa? Dia menumpahkan rasa serakah. Semua ketika kita pukul orang, kita menumpahkan amarah, rasa. Ketika orang membunuh seseorang karena dendam, dia hanya menumpahkan rasa dendam. Jadi kejahatan itu bicara rasa. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Tubuh Kristus, kita telah dibeli, kita ini adalah tubuh Kristus, kita yang sudah dibeli dengan harganya lunas. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, bicara tubuhmu. Di akhir zaman ini, tubuh kita sedang diobok-obok. Ini nyambung dengan apa yang sekarang terang terjadi. Kenapa mereka memainkan isu kesehatan? Karena mereka mau intervensi tubuh. Bait Roh Kudus tadi, gambar Allah tadi mereka mau rusak. Kenapa? Makanya mereka buat isu kesehatan supaya dia obok-obok, dia boleh sentuh tubuh kita. Sementara ada peraturan, ada undang-undang. Suami mau sentuh istrinya, istrinya lagi nggak mau, masuk KDRT. Betul? Lah ini begitu ada maunya dia bikin jadi boleh. Pinter sekali. Itu namanya tipu daya. Ya, tipu daya. Dulu boleh di ini enggak, ini tanda tangan lah apa, semua keluarga menyetujui. Mana sekarang? Hebat ya. Memang enak kalau sudah bisa ini. Tapi jangan takut, ada Tuhan. Ya. Kalau kalian jangan takut, ada Tuhan, kalian tidak akan tunduk kepada hal-hal yang menista kemahakuasaan Tuhan. Jangan pernah hianati doa Kristus kepada kita. Karena dia bilang, mereka bukan berasal dari dunia, seperti juga aku. Jadi aku tidak mau mereka tertimpa kejahatan. Baca di Yohanes 17. Yesus betul-betul itu. Kenapa kita perlu menjadi satu tubuh dengan Kristus? Karena itu, karena dia sudah minta dan pesan kepada Tuhan ketika di Taman Getsemani, supaya kita sungguh-sungguh, kita dipelihara sungguh-sungguh. Karena kami, dia adalah mereka, istilahnya, mereka bersama-sama dengan aku, dan aku ingin mereka bersama-sama dengan aku dimanapun aku berada. Itu firman Tuhan. Siapa Kristus? Loh. Ini loh. Ya, setelah itu apa? Siapa Kristus sehingga tubuh rohaninya sangatlah penting. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 19. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan sih. Dia adalah gambar Allah. Ya. Yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kembali lagi, saya mau kasih tahu di gambar. Dia selalu bicara gambar. Perhatikan nggak bahwa hidup kita sungguh-sungguh diatur oleh gambar. Perhatikan itu. Gambar ini melambangkan apa? Imajinasi. Gambar ini melambangkan apa? Pikiran dan perasaan kita. Hidup kita hanya urusan pikiran dan perasaan. Nggak ada lain-lain. Saya pikir-pikir, saya rasa-rasa. Ada orang gode, pakai baju seksi, dia pikir-pikir, dia rasa-rasa. Betul? Punya rumah besar misalnya, pikir-pikir, rasa-rasa, orang bilang aku orang kaya. Cuma gitu-gitu doang kok. Dan bapak ibu liburan ke luar negeri,
Bapak cuman mengejar apa yang Bapak pikirkan dan apa yang Bapak ingin rasakan. Ternyata setelah saya belajari lebih dalam lagi firman Tuhan, selama kita di sekolah, kita ditanamkan sifat jahat. Bahasa Ibraninya resa. Makanya kalau sifat itu mulai muncul di dalam diri kita, muncul resah. Kemudian tinggal tunggu perbuatan jahat. Bahasa Ibraninya apa? Rasa. Jadi saya cocokkan ya dengan apa yang terjadi, bahwa ketika kita marah, kita hanya meluapkan rasa. Ketika kita makan banyak-banyak, kita hanya menumpahkan rasa lapar. Padahal seharusnya secukupnya. Ketika orang korupsi, apa? Dia menumpahkan rasa serakah. Semua ketika kita pukul orang, kita menumpahkan amarah, rasa. Ketika orang membunuh seseorang karena dendam, dia hanya menumpahkan rasa dendam. Jadi kejahatan itu bicara rasa. Makanya lepaskan rasa-rasa akan dunia ini. Karena apa yang terikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan rasa duniamu akan terlepas di surga. Baru kau layak untuk menjadi mempelai, calon mempelai Kristus. Kalau sekarang kita masih jadi calon bisa gagal nggak? Bisa. Dan akan banyak yang gagal. Sekarang aja belum aniaya, belum seberapa sudah gagal. Habis bagaimana? Nggak bisa ke mall, nggak bisa terbang, nggak bisa kerja, nggak bisa apa, nggak bisa. Lemah sekali, sedih sekali, hanya urusan perut. Lalu kemana selama ini penggembalaan, pengajaran kemana? Ngajar tapi nggak ngerti bagaimana membuat orang tough. Banyak menyuruh kepada kami beriman seperti apa aja nggak ngerti kok. Ayo, suruh orang beriman, tapi caranya beriman nggak diajarin. Ya udah, katanya beriman, ya begitu aja beriman. Masing-masing harus beriman dong. Beriman apaan? Saya mengalami itu, makanya saya sampaikan, jangan cuma asal ngomong, praktekkan. Bagaimana cara beriman, ajarin. Kayak ngajarin anak kecil jalan. Jadi jangan bicara teori. Cuman saya nggak salahkan karena pendidikan, sistem pendidikan dunia, dia ngebesarin teori. Sementara das science sama das solen tidak akan bisa berjalan beriringan, karena sengaja oleh pembuat ilmu itu sengaja membuat seperti itu. Supaya bapak ibu bingung, teorinya begini, begitu dipraktekin gimana bingung. Teorinya harus penuh dengan kasih, betul tahu teorinya, prakteknya berat banget menjalani kasih. Kenapa? Karena nggak dilatih, tubuh kita tidak dilatih untuk bisa melakukan itu. Firman Tuhan mengatakan, latihlah tubuhmu. Sistem pendidikan kita hanya memperbesar cara berpikir kita, otak, mind, pikiran. Tetapi harusnya body, mind, and soul itu menjadi satu, terintegrasi. Dan semua diarahkan untuk memahami kemahakuasaan Tuhan, soul. Selama ini kita tidak. Jiwa kita tidak mengerti. Teorinya banyak. Jiwa kita apa? Jahat yang diajarkan. Tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kemahakuasaan Tuhan. Sekolah-sekolah cuma katanya pintar. Mereka sebut kita orang pintar karena angka kita. Ternyata di mata Tuhan kita goblok. Tidak mengenal kebenaran. Hikmatnya begini dunia. Iya kan kita berhikmat. Gak, berhikmat itu takut akan Tuhan. Itu. Waspada terhadap tipu daya iblis. Gitu loh. Jadi ketika orang itu berhikmat, sebenarnya dia senang kena tipu daya. Lalu mereka mengatakan gini, jangan cobai Allahmu. Jangan engkau mencobai Allah. Goblok, saya bilang. Salah, keliru. Yang namanya jangan mencobai Tuhan Allahmu apa? Tuhan itu maha kuasa, kau nggak percaya sama dia, Tuhan bilang, kau coba-coba sama saya. Paham? Saya tidak percaya sama Tuhan, itu namanya mencobai. Ya, ketika bapak ibu menggunakan hal yang seperti tadi, itu namanya mencobai. Tegas saya katakan, mencobai kuasanya. Contoh di sini, anaknya Pak Lurah, kita senggol, dia bilang, kau nggak tahu siapa bapak saya? Kau coba-coba ya? Sama seperti itu. Kita sudah mengenal Kristus, tapi kita
Katanya gini, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku tahu dia berkuasa. Kenapa kita masih coba-coba tidak percaya? Jangan dibolak-balik. Berikutnya, karena di dalam dialah telah dijadikan sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi artinya semua yang ada di ini diciptakan. Jadi termasuk ini kerajaan, pemerintah dan penguasa, nggak ada apa-apanya di depan mata Tuhan. Ya. Jadi ketika kita tunduk kepada siapa? Tunduklah kepada Dia, pemegang otoritas tertinggi. Dia raja di atas segala raja, ya, the higher power, ya. Jadi yang ada di Alkitab yang sekarang itu bukan dalam arti pemahaman fisik, karena di dalam firman yang sesungguhnya apa? Pemerintahan yang tertinggi adalah pemerintahan alam roh, kerajaan surga. Bukan seperti yang ditulis di Roma 13 ayat 1 yang Bapak Ibu pakai buat nakut-nakutin jemaat. Bukan itu. Akhirnya orang apa? Takutnya sama dunia, bukan takut sama percaya Tuhan. Ada kepastian keselamatan, akhirnya jadi tidak. Keselamatannya ada di mana? Di barang-barang itu. Beli oksigen, apa segala macam ada. Ini oksigen banyak banget. Mana ngapain beli itu? Isinya ngana belum tahu isinya apa. Bisa-bisa jadi kentut. Loh, emang tahu isinya? Kan nggak tahu. Udah Bu? Belum. Tanggung. Saya suruh udahan. Nggak, percuma nanti nggak dapat. Satu tubuh dalam Kristus itu saya berikan pemahaman dulu. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Jadi ini, ya. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan Dia diam di dalam Dia. Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi apalagi yang harus kita takutkan? Semua ada di bawah kaki Dia. Diletakkan di bawah kaki Kristus, kita duduk di sebelah kanan bersama-sama dengan Kristus. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Lanjut. Saya mau kasih buka ini supaya tahu ayatnya. Ada apa dengan tubuh Kristus? Filipi 3 ayat 21. Saya percepat supaya kejar waktunya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina. Tubuh kita yang sekarang ini hina. Jadi apa yang dimaksud itu? Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan pada saat kita sudah blend, kita punya roh dengan pada saat perkawinan anak domba Allah. Tapi hanya bagi calon mempelai, hanya bagi mempelai wanita. Bagi yang gagal jadi calon, calonnya gagal, maka dia tidak akan. Sehingga serupa dengan tubuhnya. Karena untuk serupa dengan tubuhnya artinya apa? Blended, menyatu. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan kamu masing-masing adalah anggotanya? Efesus 4 ayat 16. Padanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Inilah disebut gereja. Oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaannya, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang terabaikan. Nah inilah gambaran tubuh Kristus. Jadi dari mana orang mengenal tubuh ini adalah tubuh Kristus? Dari sini. Sama seperti kenapa KTP butuh pas foto. Dia nggak minta badanmu difoto. Ya, makanya ketika kita satu tubuh dengan Kristus, maka perilaku kita itu menggambarkan kepala. Makanya foto kita selalu minta pas foto, bukan dibilang pas kaki.
Nah itu kayak gitu kan Pak, foto. Karena kalau Bapak meninggal, badan Bapak difoto, nggak ada mukanya, kasih lihat keluarga, sampai botak, nggak akan ada yang ketemu. Jadi butuh wajah, sehingga tubuh ini memancarkan, melaksanakan apa yang ada di kepala. Makanya dibilang ikan busuk dari kepala. Karena kepala ini melambangkan pikiran dan perasaan. Pikirannya ada di sini, kepala. Ya, anak buah mengikut aja. Tapi di organisasi dunia, budaya organisasi, si anak buah cari aman, ikut kebijakan pimpinannya. Walaupun salah, walaupun melanggar perintah Tuhan. Supaya apa? Cari aman toh. Tapi upahmu nanti menyesal kemudian, dan banyak sekarang yang menyesal, ikut perintah komandan dan akhirnya tak bongkar-bongkar. Ya, apa ada orang tanggung jawab? Tapi kalau kita ikut Yesus, sampai berapapun dia sudah bertanggung jawabkan. Aku bersama-sama dengan dia. Amin. Dimanapun aku berada. Berikutnya, ini sudah dipelototin sama ini Oma. Kenapa kita harus bersatu dalam tubuh Kristus? Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Bicara roh, bicara hubungan dengan Tuhan, bicara pikiranmu adalah bicara jiwa. Pikiran, jiwa itu pikiran, perasaan dan kehendak. Makanya kalau alam roh, manusia roh kita kalah, jiwa kita tunduk, tubuh kita ngikut. Makanya kenapa banyak para pejabat menggunakan apa? Tenaga-tenaga spiritual, apa? Paranormal apa segala macam spiritual itu. Tujuannya apa? Dia mau ikat. Karena hidup ini adalah peperangan roh. Dan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Apa yang saya ngomong tadi ini, kita tidak melawan darah dan daging. Kalau ibu ketakutan, ibu kalah dalam peperangan roh. Barangnya nggak ada kok. Tahu dari mana? Dari TV. Siapa yang ngomong? Yang ngomong lihat rekeningnya, masuk uang. Betul. Termasuk mereka-mereka yang berjulukan ini, apa namanya, gelar-gelar seperti itulah. Ya. Siapapun dia juga, termasuk hamba Tuhan. Kalau misalnya dia ngomong ini, apa urgensinya? Gak ada urgensinya. Firman Tuhan sudah jelas. Tidak tahukah tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh yang diam loh. Artinya dia menghuni. Enak aja dirusak. Jadi kalau kita mau memperlakukan tubuh kita, tanya sama yang punya, boleh nggak? Saya jamin 1000%. Dia tidak mau, karena dia tidak mau gambar Allah dirusak. Amin. Jadi bohong. Ya, kalau mereka ada yang bilang, oh nggak ada gini, bohong. Ya. Oh nggak ada chip-chip as. Ngerti chip aja enggak kok. Catat ini, chip singkatannya apa? Cellular, cell, hybrid. IP-nya apa? Internet protokol. Jadi nanti orang-orang yang sudah masuk begitu tadi akan dikontrol oleh internet. Ya, jadi kita tidak punya lagi hak asasi, kita tidak punya lagi free will. Ya, hidup kita tinggal begitu tidak disukai apa? Delete, mati lo. Lo serius, jangan ketawa, beneran. Nggak main-main ini. Ini catat omongan saya. Saya sampaikan, saya sudah pertimbangkan bahwa itu akan terjadi. 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Kudus itu apa? Kudus itu kita punya kehidupan. Ya. Kehidupan kita selalu mempermuliakan Dia. Apakah kita bisa kudus tanpa Dia? Tidak. Kita adalah manusia hina yang tidak bisa kudus. Kita tidak bisa dibenarkan. Kita hanya dibenarkan. Kapan kita kudus? Ketika kita sudah menyatu dengan Dia. Sebelum menyatu kita nggak bisa kudus. Karena yang kudus hanya Dia. Amin. Kita dikuduskan. Kita dibenarkan. Ya.
Makanya kita tidak hidup dalam hukum Taurat, di bawah hukum Taurat lagi. Kita hidup di bawah hukum iman kasih karunia. Justru karena hukum Taurat membuat kita mengerti banyak dosa. 10-10-nya nggak bisa kita. Itu diberikan kepada mereka karena mereka sombong. Bahwa keselamatan itu adalah hasil upaya mereka. Efesus 5 ayat 29-30, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya. Kita akan dirawat kalau kita bersama-sama, kita ada dalam tubuh Kristus. Lanjut. Ini, tolong dicatat baik-baik, saya cuman ambil sampelnya aja. Apakah kita sudah melaksanakan doa perpisahan Kristus bagi kita semua? Ini ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa khusus yang terpanjang selama ada dalam tubuh fisik. Saya bacakan saja yang intinya, Yohanes 17 ayat 21 sampai 26. Ini berkaitan dengan tubuh Kristus, di mana iblis telah berhasil melakukan tipu daya sehingga apa? Apa yang didoakan kita hianati. Ayat 21, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan seterusnya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Dan seterusnya. Ya, saya tidak akan bacakan biar cepat. Jadi Tuhan Yesus berdoa supaya kita menjadi satu. Tetapi apa yang terjadi di dunia ini? Begitu banyak macam aliran. Begitu banyak, ada aras apa, ada sinode apa dan sebagainya. Ini mengkhianati doanya Kristus. Ya. Jangan kita tersinggung. Jangan kita tersinggung. Kita harus introspeksi diri bahwa membuat Bapak dengan yang lain tidak kenal. Terus doktrin masing-masingnya ada beda-bedanya. Karena organisasi gereja bukan organisasi seperti yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan tadi, kepalanya Kristus, dia satu, tidak seperti dunia. Ya. Ini doanya, supaya bersatu, supaya menjadi satu, supaya menjadi satu. Yang ada nggak mau bersatu. Kenapa? Ada ego, dan ego adalah pintu masuknya dosa. Makanya banyak yang tumbang karena masing-masing dengan ininya masing-masing, ada yang begini, ada yang begini. Dan ada yang bilang, oh kalau saya di ini saya tempat saya tidak. Iya, tapi jadi tidak bersatu. Ya, bagaimana kita bisa mau menularkan iman kita kepada orang lain kalau kita sendiri tidak bersatu? Orang bilang, teori, kebanyakan teori. Dan memang kita kebanyakan teori. Makanya dibilang NATO, no action, talk only. Bukan lagu Stuck on You. Catatan, ini adalah doa perpisahannya di Taman Getsemani. Ya. Nah, ini orang-orang yang di luar Kristus. Mereka jalan sendiri-sendiri, komandannya sendiri-sendiri. Seperti yang sekarang. Ternyata itu adalah bentuk organisasi dunia. Selalu begitu, beda kan? Ya, kalau dalam Kristus itu organisme. Organisasi ini belajar dari apa? Organ tubuh kita. Isasi adalah cara organ kita berhubungan. Dia belajar di situ, cuman tidak harmonis. Kenapa? Karena di sini, di dalam suatu organisasi, antara bagian satu dengan yang bagian lain bisa tusuk-tusukan. Ya, karena dia tidak mengenal kasih. Dia tidak ada buah-buah roh. Dia bukan tubuh Kristus. Makanya gontok-gontokan. Apalagi kalau anggarannya beda-beda. Dan rata-rata yang membuat orang berantem pasti urusannya doi. Lanjut. Jadi apa pentingnya kita semua harus menyatu dengan tubuh Kristus? Efesus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak
bercacat di hadapannya. Jadi Tuhan yang memilih, bukan kita. Jadi jangan sok-sokan. Yohanes 15 ayat 16 17. Bukan kamu yang memilih, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah apa? Buah-buah roh. Buah-buah roh. Dia tidak pernah bicara buah mangga, buah apa. Jadi memahami firman Tuhan, pahami dalam makna roh. Jangan dari makna fisik. Bicara keuntungan, ya. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka kamu beruntung. Bukan urusan duit. Tuhan tuh nggak punya duit. Makanya mamon itu lawannya Tuhan. Jangan mengabdi kepada dua tuan. Ya. Makanya Salomo minta apa? Hikmat. Bukan minta doi. Tapi itu bisa dibikin semua. Ya. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Kalau kita menjadi satu tubuh, kita minta baru kita didengar. Kalau tidak satu tubuh, nggak bakal didengar. Ya. Syaratnya satu tubuh harus mau mengaku dan percaya dalam hati. Lalu menjaga kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan takut sama dunia, tinggalkan keselamatan. Itu yang terjadi saat ini. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, saya ngomong gini karena saya mengasihi, ya, dengan segala resiko. Bukan saya enggak, ngapain juga saya kesini, ya. Dan saya kemana-mana saya nggak pernah diterima uang. Jangan dipikir saya kemana-mana tuh terima uang atau apa, nggak ada. Karena saya memberi contoh bahwa jadikan hidupmu adalah untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Biar saya nanti jadi tukang sapu, nggak masalah, ya. Karena bukan di sini tempatku. Tempatku nanti di sana. Dan saya berharap kita semua bersama-sama nanti menyatulah dalam tubuh Kristus. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, siapa? Kita semua yang setia. Dan mereka itu juga dipanggilnya. Dan kita sudah dipanggil. Cuman setia apa enggak? Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Ini penting sekali nih. Kita sudah dibenarkan. Setia enggak? Setianya itu loh, buah roh itu setia, kesetiaan. Dan mereka yang dibenarkannya, nah ini dimuliakannya kalau setia. Kembali lagi, setia enggak? Ya, kalau kita enggak setia enggak ada gunanya. Ya, sia-sia penantian kita. Jadi apakah yang harus sedikit lagi kita lakukan sebagai tubuh Kristus? Ibrani 10 ayat 24-25. Di foto biar Bapak Ibu nanti bisa belajar. Dan marilah kita saling memperhatikan. Nah, ini saling memperhatikan kita nih. Jangan. Ini, itu. Nah, itu memperhatikan namanya. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bukan sama-sama kong kali kong untuk perbuatan jahat. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, 2 tahun yang lalu, 2 tahun belakangan, kenapa orang tidak menggunakan ayat ini? Ayo, kenapa gereja-gereja nggak gunakan ayat ini? Menjelang hari Tuhan mendekat, kenapa malah ikut-ikutan? Ya, menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ternyata pertemuan ibadah ini bukanlah yang dimaksud seperti pertemuan ibadah rame-rame begini, tapi ibadah. Selama ini kita keliru, kita menganggap inilah ibadah, organisasi seperti ini. Ibadah, belum selesai. Tapi ibadah, tolong jangan dimain-mainin. Enggak. Tapi ibadah yang dimaksud adalah terjalinnya hubungan pribadi dengan Dia. Ya, di masa pandemi ini, buat saya menjadi berkat. Berkatnya apa? Saya tahu semua kebohongan tipu daya iblis. Mereka untung duit, enggak. Saya tahu tipu dayanya. Yang pertama. Yang kedua, saya belajar Bapak Ibu yang dulunya mengandalkan guru sekolah minggu untuk mendidik anak-anaknya.
mabok. Begitu dia tidak ada guru sekolah minggu, suruh ngajar anaknya, ayo loh. Dan tidak punya pengetahuan itu. Ya. Itu buat saya berkat. Jadi banyak hal-hal. Ya. Yang sekolah, serahkan sekolah, punya uang. Bayar-bayar, ibu ngajar juga anaknya. Udah bayar, ngajar pula anaknya. Ya. Jadi banyak hal-hal yang kita tahu. Yang pertama ini kita ngandalin pendeta kita yang berdiri di mimbar. Begitu dia juga hilang, kalang kabut, bingung kita. Akhirnya apa? Sum, ya kan? Sum sambil tiduran. Ada yang ketawa berarti dia iya. Ya kan? Sambil minum kopi. Ini betul apa? Kemurnian iman kita sedang diuji dan digoncangkan dengan apa? Nakut-nakutin. Iblis bagaikan singa yang mau, dia cuma mengaum-ngaum kok, padahal dia di kandang. Cuman karena ketidakmengertian kita, ketidaktahuan kita jadi takut. Kolose 3:15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah ini yang harus kita kerjakan, amanat agung. Ya, jadi sudah beriman, kerjakan keselamatan. Jangan lupa, ini amanat agung dari Tuhan yang harus kita lakukan. Menularkan iman kita kepada yang lain. Ya, lalu mengajarkan mereka supaya menjadi murid Kristus, amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintakan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mazmur 120. Dikejar-kejar fitnah. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan, dan bara kayu arar. Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 122. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku,
aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Mazmur 123. Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Mazmur 124. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 125. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 127. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan,
demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.